Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya di konten alur cerita My Hero Academia Vigilante, kita telah membahas alur dan detail dari chapter 2, di mana pada chapter kemarin adalah debut dari kelompok Vigilante yang terdiri dari Koichi atau The Gentleman, Knuckle Duster, dan Popstep. Well, kali ini akan kita lanjutkan ke chapter 3, di mana pada chapter ini akan menunjukkan hal unik dari universe My Hero Academia yang kita kenal sepanjang serialnya mengudara. Oh ya, jika kalian tertarik untuk mengikuti alur ceritanya, kalian bisa menontonnya secara ngebats di playlist Vigilante. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Chapter dibuka dengan penjelasan Koichi soal masyarakat yang memiliki quirk di dunia yang dipenuhi quirk pula, di mana masyarakat mayoritas memiliki quirk dan bahkan beberapa di antaranya memiliki quirk yang sangat kuat. Namun demi ketertiban bersama, maka dibuatlah suatu aturan untuk menekan penggunaan quirk sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan normal. Akan tetapi ada pengecualian di kelompok kecil masyarakat, yang mana ada beberapa orang yang diberikan wewenang untuk menggunakan quirk mereka secara bebas dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan dunia, dan mereka dikenal sebagai pro hero atau pahlawan berlisensi. Tapi tidak semua orang dapat menjadi hero, sebab tidak semua juga mampu mendapatkan pendidikan dan quirk yang mumpuni. Maka dari itu, beberapa oknum yang memiliki quirk yang tak memiliki arah dan tujuan, mereka melakukan langkah nekat dengan cara melakukan tindakan vigilantisme atau pahlawan ilegal. Kita kemudian masuk ke alur cerita. Kini terjadi perkelahian antara Samazu dan Jubei. By the way, Samazu yang kayak Cyclops dan Jubei yang kayak Wolverine. Pertarungan tak dapat dihindari, dan untuk itulah Pop kemudian memanggil Koichi. Koichi dengan quirknya kemudian melesat cepat ke lokasi pertarungan. Namun bukannya mengamankan, Koichi justru tekulabasi di tumpukan sampah. Ini tekulabasi bahasa Indonesianya apaan sih anjir? Sudahlah bodo amat. Rupanya Koichi tak mengapa karena ternyata kini dia dilengkapi dengan sarung tangan proteksi. Sarung tangan proteksi ini diberikan oleh Knuckle setelah mengetahui kalau Koichi tak bisa mengerem jika melakukan kecepatan dengan quirknya. Alhasil kini Koichi dibekali sarung tangan untuk mengerem. Singkatnya, Koichi memperkenalkan nama hero barunya yang diberi nama The Crawler. Jubei dan Samazu tentunya melongo dengan aksi konyol Koichi, hingga akhirnya Koichi menjadi bulan-bulanan mereka berdua. Sembari Koichi dikeroyok, untungnya datanglah Knuckle yang langsung berniat menghajar Jubei dan Samazu. Namun Knuckle dicegat oleh Koichi. Knuckle tentunya bingung sebab menurutnya menonjok orang lain adalah healing baginya. Tapi Koichi melarang karena menonjok orang bukanlah cara healing yang tepat. Buset, healing gak tuh? Karena kelamaan, pada akhirnya Pop turun tangan. Dan siapa sangka Pop ternyata digemari oleh dua preman ini. Dengan cepat Jubei dan Samazu jadi akur berkat idola mereka yang sama. Tapi pada akhirnya kericuhan pun terjadi. Secara tiba-tiba ada seorang warga sipil yang berubah jadi monster dan mengamuk di tengah kota dengan quirknya. Amukan monster ini membuat seorang bayi hampir terjatuh. Namun dengan cepat Koichi langsung menolongnya. Kemudian tanpa banyak drama, Knuckle langsung melayangkan pukulan pertama ke wajah si monster. Si monster tentunya tak tinggal diam dan langsung menghempaskan Knuckle. Di sini posisi si monster ternyata sedang teler, sebab dia ternyata telah memakai trigger, ditandai dengan lidahnya yang menghitam. Nah, lidah yang menghitam ini adalah tanda bahwa seseorang tengah menggunakan obat trigger, yang mana trigger dapat membuat warga sipil biasa menjadi seorang penjahat atau monster dalam waktu singkat. Sehingga ini adalah ancaman yang berbahaya. Singkatnya, si monster terus-terusan mengamuk, dan dari amukan monster inilah Knuckle menemukan titik lemahnya, yang mana si monster ini diketahui memiliki jenis quirk hardening, namun lupa untuk memperhitungkan titik tubuh yang harus dikeraskan, sehingga dari situlah Knuckle menemukan kelemahannya. Dengan cepat Knuckle menjatuhkan si monster, dan tinjuan yang sangat beruntung berhasil dilayangkan Knuckle dengan tepat di wajah si monster. Pada akhirnya si monster pun babak belur, dan endingnya mereka melapor ke polisi. Setelah itu, seperti biasa, mereka kemudian kabur karena status mereka adalah vigilante. Kemudian kita kembali lagi ke narasi monolog Koichi, di mana Koichi menjelaskan bahwa tidak semua pemuda bisa menjadi pahlawan, sebab mereka tidak memiliki quirk yang mumpuni atau bahkan memiliki quirk sama sekali. Sehingga ada 3 jalan yang bisa mereka lakukan, yakni menahan quirknya, memakai quirknya untuk kejahatan, atau memakai quirknya untuk kebaikan. Meskipun kebaikan yang mereka lakukan adalah tindakan ilegal. Beberapa waktu setelahnya, para polisi kini mengidentifikasi si warga sipil yang menjadi monster dadakan tadi, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa si warga ini telah memakai obat trigger. Sansa, si polisi kucing ini, kemudian menetapkan si warga sipil tadi telah dihajar oleh oknum yang sepertinya bukan pro hero. Dan akhirnya si polisi rekan Sansa berkesimpulan bahwa yang menghajar si warga sipil ini adalah golongan oknum vigilante. Oh ya, polisi yang sedang mengamankan lokasi ini adalah Sansa dan detektif Sukauchi yang bisa kita lihat di My Hero Academia cerita utama.
So, Sansa menganggap bahwa berkat mereka para vigilante akhirnya memudahkan upaya penyelamatan. Namun berbeda dengan Sukauchi, dia menganggap bahwa aksi vigilantisme yang dalam hal ini dilakukan oleh Koichi dan Knuckle tadi adalah suatu tindakan kejahatan. Dalam artian, Koichi dan Knuckle serta vigilante lainnya adalah penjahat di mata Sukauchi. Chapter 3 Vigilante kemudian diakhiri dengan Pop yang mendapat kabar kalau tim pahlawan ilegal mereka kini mulai dikenal masyarakat, dan chapter 3 pun selesai. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan detail chapter. Di awal tadi kita dapat melihat Samazu dan Jubei. Jadi mereka berdua ini adalah dua siswa SMP yang awalnya saling berkonflik. Kemudian untuk Samazu diketahui memiliki quirk Beam Eyes, yakni quirk yang dapat menciptakan tembakan laser pada matanya dengan mengambil referensi dari Cyclops di Marvel. Kemudian ada Jubei yang mana dia memiliki quirk Wooden Sword Hands, yakni quirk yang dapat menciptakan pedang kayu dari tangannya. Referensi karakternya berasal dari Wolverine dan juga Kujo Jotaro dari serial JoJo. Selain itu, kita mendapati Koichi yang mengganti nama hero-nya menjadi The Crawler. Ini adalah saran dari Knuckle agar Koichi memiliki kesan nama yang lebih ikonik, sehingga villain nanti bisa ketakutan. Nah, nama Koichi ini akan berubah seiring perkembangan karakter, hingga nanti Koichi akan mendapati takdirnya sebagai pahlawan di Amerika. Sorry spoiler. Lalu si monster yang Knuckle hadapi tadi adalah Akira, yang mana dia memiliki quirk Hardening yang mirip dengan quirknya Kirishima. Namun Hardening milik Akira lebih merujuk ke elemen batu. Kemudian saat Koichi sedang bermonolog, kita dapat melihat satu panel yang menunjukkan All Might dan siluet bayangan anak muda. Nah, siluet ini adalah Easter egg sosok Izuku Midoriya atau Deku, si karakter utama dari cerita My Hero Academia. Dan di sini posisi Deku mungkin masih SD atau kelas 1 SMP, yang siapa sangka di masa depan nanti dia akan menjadi lebih dari apa yang All Might miliki. Dan terakhir ada kemunculan Sansa dan Sukauchi. Mereka berdua adalah polisi yang tentunya sudah kita kenal dari cerita utama, di mana mereka berdua adalah protagonis yang membantu penyelidikan pihak hero. Namun di kisah Vigilante ini, para polisi terutama Sukauchi akan menjadi karakter antagonis karena visi mereka yang bertentangan dengan tujuan utama Koichi dan Vigilante lainnya. So, menarik sekali untuk mengikuti kisah Vigilante ini. Pokoknya semoga kita diberi kesehatan untuk terus melanjutkan kisah Vigilante. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.